Mohon maaf saya harus menggunakan masker karena masih ada di MK, insya Allah mau sidang sebentar lagi. Jadi pertanyaannya begini, sebenarnya pertanyaan itu sudah saya pertanyakan ke berbagai guru besar dan dokter, tapi dianggap tidak terlalu baik pertanyaannya. Jadi tentang sistem pendidikan nasional kita, Prof. Dalam Undang-Undang 23/2014 kan pendidikan itu masuk ke dalam urusan pemerintahan yang konkuren, yaitu konkuren wajib kalau saya tidak salah, sehingga pemerintah daerah kan punya dinas pendidikan dan berhak untuk mengatur pendidikan mereka. Akan tapi kalau berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional, kurikulum pendidikan nasional itu dibuat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, saya pribadi melihat bahwa perpajakan menasionalisamakan itu, sedangkan kalau kita kan tidak sama semuanya, kemampuan mereka berbeda-beda tersebut. Oleh karena itu muncul liberalkan sistem kurikulum pendidikan nasional, hak untuk mengembangkan kurikulum, akan tetapi tetap pemerintah pusat memiliki guidance atau ancer-ancer bahasa Jawanya yang tetap harus diikuti oleh pemerintah daerah, jadi tidak bisa keluar dari pakem tersebut. Nah, akan tetapi banyak dari guru besar, termasuk dari guru besar di Universitas Brawijaya juga yang turn down ide ini. Jadi mengatakan bahwa hal tersebut akan menghambat pertumbuhan sistem pendidikan kita di Indonesia, malah nanti akan tertinggal dengan dunia barat. Akan tapi kami sebagai masyarakat, agar setiap daerah itu berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Jangan kita bandingkan dulu dengan negara lain, tapi kita dulu Indonesia dulu yang berkembang. Nah, itu yang ingin saya tanyakan ke Prof. Nigma, bagaimana pendapat Prof jika hal tersebut apakah layak diperjuangkan atau tidak? Terima kasih, Prof. Kalau di tingkat perguruan tinggi itu kan ada kurikulum nasional, ada kurikulum lokal, gitu kan? Nah, sehingga tidak semuanya harus diseragamkan. Bagaimana kalau di tingkat daerah, gitu kan? Yang tadi ya, Mas Anies gitu kan? Apakah daerah juga boleh kontribusi mengajukan semacam kurikulum untuk kekhasan daerahnya, gitu ya? Mungkin tidak di semua materinya. Kurikulum nasionalnya tetap ada, tetapi kurikulum lokalnya itu menurut saya juga menarik kalau itu diangkat, gitu ya. Saya lupa daerah persisnya. Di Jawa Timur itu ada daerah yang anak SD kalau nggak salah itu sudah dikasih bahasa Mandarin. Ada ya? Saya lupa ya, karena itu pernah diundang di Kick Andy, bupatinya. Ditanya waktu itu, kenapa kok Anda memasukkan ini ke kurikulum daerah, gitu, di daerah? Dia mengatakan, warga kami itu kebanyakan tenaga kerja Indonesia di Korea, di Hong Kong, gitu ya. Setidaknya basicnya mereka sudah punya, sehingga tingkat kompetisinya dia akan lebih mudah nanti untuk mencari kerja. Itu salah satu contoh saja ya, salah satu contoh. Kalau di mana nih? Tarakan di Kalimantan Utara itu juga ada kayak Jogja itu ada Perda Kota Ramah Anak, gitu kan? Yang itu muatan lokalnya banyak gitu, kan? Muatan lokalnya banyak supaya anak itu benar-benar paham dengan budaya lokalnya, nggak tercerabut dari akarnya, gitu kan? Sekarang aja susah loh ngajari anak-anak di tingkat bawah itu. Kalau saya nggak tahu ya, Anda mungkin yang tidak di Jawa, Monocoroko dapat apa enggak gitu? Huruf Jawa itu nggak dapat kan, gitu kan? Karena memang nggak nasional, itu lokal banget gitu ya. Nah, jadi menurut saya muatan lokal itu sebisa mungkin ada diakomodir gitu. Meskipun standar nasionalnya tetap ada, tetapi kan tidak seragam toh kondisi kita ini gitu. Tingkat ekonominya nggak seragam, budaya masyarakatnya beda-beda. Yang perlu diseragamkan kan ada, tetapi bahwa muatan lokal itu perlu juga dicuatkan di situ menjadi kearifan lokalnya yang terus dilestarikan, menurut saya itu penting gitu. Di Jogja ini sekarang baru simbol ya, muatan lokal yang diakomodir itu baru simbol. Misalnya setiap hari Jumat itu kalau yang sekolah-sekolah di Riau kalau nggak salah harus pakai pakaian adat Melayu.
Kalau di Jogja kalau nggak salah hari Rabu apa ya, pakai baju-baju Mataraman gitu. Itu kan baru sedikit ya, baru sangat artifisial lah gitu ya, belum yang substansi pendidikannya apa yang akan di situ. Sehingga pendidikan kayak yang dicanangkan oleh taman siswa gitu ya, itu mungkin bisa gitu. Tidak hanya di taman siswa yang menyampaikan materi itu, masing-masing daerah sehingga punya kearifan yang terus dilestarikan di situ, terus dijaga. Kenapa kampus boleh, masa di pendidikan dasar nggak boleh? Kan justru dasar pendidikan itu harus dibangun di situ. Kalau sudah setingkat perguruan tinggi kan dia akan bertemu dengan banyak budaya. Di Jogja itu kalau saya sering ceritakan dengan mahasiswa saya itu, kalau kamu naik motor di Jogja masuk kampung, itu ada tulisan mesin harap dimatikan atau turun, gitu kan? Banyak anak kecil gitu. Itu bahasa lokal yang masih halus gitu. Kok Anda tetap saja tulis sih ngebut benjut gitu. Nah itu udah marah itu. Berarti orang Jogja udah marah itu karena disuruh turun dimatiin mesinnya, Anda nggak mau gitu. Kalau mungkin di tempat lain cuek aja lo gue gitu kan. Nah kalau di Jogja hal kayak gitu masih ada gitu ya. Harap turun, masa menyuruh orang tua menyuruh anak-anak mudanya harap turun, itu sangat sopan sekali gitu. Itu contoh ya, contoh yang kecil sekali. Kalau saya pendapat saya begitu Mas, jadi adalah gitu ya, harusnya kan di situ ada tokoh pendidikan, di situ juga ada dinas pendidikan yang bisa ngawal di masing-masing daerah.